Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Kembali bersama saya Wahyuni, CGP Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga dari SMA Negeri 1 Bebetsari. Perkenankanlah dalam hal ini saya memaparkan tugas aksi nyata modul 3.2 yakni pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Mangasa Aritonang selaku fasilitator dan Bapak Ali Nurdin selaku pengajar praktek. Sumber daya yang ada di sekolah begitu banyak. Potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah merupakan kekuatan yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita optimalkan fungsinya untuk proses pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan. Program ini kami awali dengan melakukan rapat bersama elemen-elemen yang ada di sekolah dan warga yang ada di sekitar sekolah. Ada kepala sekolah, ada siswa, ada guru, ada tim pengembang, ada kepala perpus, ada jajaran waka, kemudian juga ada tokoh masyarakat setempat dan juga ada orang tua siswa. Seperti apakah program dan aksi nyata modul 3.2 ini saya lakukan terangkum dalam video-video berikut ini. Pelaksanaan tugas ini kami awali dengan membuat undangan bagi elemen sekolah yang akan kami libatkan dalam program rapat identifikasi dan pemetaan aset yang ada di sekolah. Rapat ini kami lakukan selama 4 kali pertemuan yang dimulai tanggal 5 Juni hari Senin, kemudian diakhiri hari Kamis tanggal 8 Juni 2023. Semuanya sudah kami rangkum dalam paparan berikutnya. Ini untuk membahas aset yang dimiliki oleh sekolah untuk menciptakan program-program yang saja berpihak pada murid, sehingga pertemuan ini saya kira sangat penting untuk diadakan di awal tahun pembelajaran 2022-2023. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai awal pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan basmalah untuk membuka perjalanan. Kami iringan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bebetsari yang terhormat Bapak Kepala Suku MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan seperti saya sampaikan para CGP dari Wahyu SPD melayani SPD Bapak Ibu, kemudian ada orang tua siswa secara resmi untuk pembahasan identifikasi dinyatakan dibuka oleh pemerintah atas malam. Nanti monggo bersama-sama kita bisa buat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bebetsari, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Purnanto selaku tokoh masyarakat, Bapak Karantika selaku dan Bapak Ibu semua serta anak-anak dalam kegiatan pemetaan dan identifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah untuk nanti arahnya adalah pembuatan program yang berpihak kepada siswa. Tak lupa juga ada rekan saya calon guru penggerak angkatan 7 dari sekolah kita dari SMA Negeri 1 Bebetsari, Ibu Dwi Nuraini SPD. Kami berdua nanti akan memandu proses ini dan mohon izin saya terlebih dahulu yang akan mencoba untuk memandu pembahasan kita kali ini. Anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita ketahui di sekolah kita ini kaya sekali akan aset
dan sumber daya, serta potensi yang bisa kita kembangkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak semua dan warga sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang terdiri dari lingkungan abiotik dan lingkungan abiotik yang bisa bersinergi. Ketika kita kelola, kita kembangkan dan kita identifikasi dengan baik, maka akan menjadi aset dan modal yang luar biasa, sehingga nanti harapan kami kita bisa membuat program-program yang brilian, yang cerdas, yang hebat untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Rencana 1072 guru dan karyawan 75, tenaga pendidikan melaksanakan, dan ini bagian yang terus bersinergi untuk menjadi kekuatan yang nanti prima, sehingga ini perlu kita identifikasi, ini perlu kita petakan, sehingga kekuatan-kekuatan yang ada itu kita nanti juga bisa mempergunakan kekuatan itu menjadi menjadi bahan untuk tadi memberikan sebuah perlakuan. Maka ada kekuatan manusia jelas kita punya orang hebat, dukungan dari orang tua, dukungan orang masyarakat, dari guru, kemudian para siswa yang membutuhkan modal sosial kita juga luar biasa. Kemudian dalam modal politik, ya politik diartikan bahwa modal politik itu bukan sekedar politik yang kita lihat mau partai, jadi sebuah keputusan bukan ini partai nama bukan itu. Kemudian ada modal agama dan budaya, ya kita sangat bersentuhan. Ada ASN tadi ya, tokoh ini penggiat literasi, dan para siswaku ya saya hormati serta mari kita senantiasa mengingatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini Allah memperjalankan kita sehingga kita dipertemukan dengan guru hebat salah satunya yang tadi saya sebutkan calon guru penggerak yang saat ini sedang mengalami atau menjalankan proses pelatihan dan pendidikan untuk nanti dihilangkan C-nya. Selamat kepada Bu Ami. Terima kasih. Ya, dan C-nya dihilangkan. Sekarang sudah ahli menggerakkan. Ya, sudah ahli menggerakkan ini dan guru penggerak. Dan terima kasih hari ini kita dipertemukan dalam rangka membahas berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Dan kekuatan itu ini penting karena dari berbagai kekuatan itu akan menjadi satu dengan salah satu tujuan adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada para siswa untuk betul-betul tumbuh berkembang, nanti menemukan dunianya yang sebenarnya. Dunianya adalah nanti menjadi manusia yang berkualitas, yang bermartabat dan bermanfaat untuk terutama di Indonesia. Bapak dan saudara yang saya hormati, anak-anak yang berbahagia, terima kasih kita bisa ketemu kembali di acara pemetaan aset sekolah yang arahnya nanti akan kita buat program untuk peningkatan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 1 Bogor-Sari. Kemarin Ibu Deni sudah membagikan link Padlet dan kami harap itu diisi sehingga kita bisa mengidentifikasi bersama dan nanti bisa kita diskusikan untuk pemanfaatannya. Hari ini pun saya juga share di grup WA Jambot. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi identifikasi aset, yang kedua pemanfaatannya kira-kira untuk apa, kemudian usulan Bapak Ibu serta anak-anak programnya kira-kira realnya seperti apa. Begitu, terima kasih. Tempat ataupun mengelola sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang bisa kita bagian antara sekolah dengan lingkungan.
pemanfaatan kebun sekolah nggih. Nggih. Modal alam. Membuat bank sampah atau setiap kelas itu menggunakan sampah plastiknya, lalu itu dijadikan satu di bank sampah, lalu untuk didaur ulang, kalau tidak dijual ke pengumpul sehingga nanti dananya bisa masuk dan bisa digunakan. Masuknya kemana kira-kira? Mungkin bisa untuk masuk ke kas, tidak ke kayak Kas OSIS? mungkin untuk penambahan seperti duta lingkungan. Oh, duta lingkungan. Oh iya, ada duta Karena lingkungan. membuat bank sampah ya. Pinter ya. Di satu Bukosari, okay. Karena modal politik itu kan kemarin sudah disampaikan juga oleh Bapak bahwa ini kita tidak berhubungan dengan partai politik, tetapi mungkin yang berkenaan dengan kerjasama kita, MOU. Bu Wahyuni, Bu Reni bisa nanti berkomunikasi dengan Bu Mas juga terkait dengan MOU mana saja yang sudah ada, termasuk ini juga penting sekali Pak, mana yang harus diperbaharui karena ada beberapa yang hanya berlaku 1 tahun. Nah ini mungkin ada yang harus diperbarui, membuat MOU baru lagi gitu. Seperti misalnya PMI itu juga biasanya per tahun, ternyata perlu diperbarui lagi, itu juga berarti diperbarui lagi. Kemudian oh ya BNN kita belum ada MOU juga dengan BNN kemarin, tapi itu kegiatan terakhir kemarin untuk Satgas anti narkoba sudah mulai dibentuk oleh Bu Eliatin, tinggal kita membuat MOU dengan BNN untuk mengadakan kegiatan rutin, mungkin sosialisasi dan sebagainya di sekolah juga, karena kita sebelumnya belum ada. Jadi Nggih, terima kasih Bu Rani. oke. Pak Joko, Pak Joko. Kalau saya menambahkan, betul tadi itu yang modal politik ya. Di samping kita memperbanyak MOU, itu juga kita harus di samping tidak sekadar MOU, tapi nanti dalam pelaksanaan. Seperti donor darah dan PMI, saya sudah lama itu ngomong dengan Pak Kusmono dan juga pembinanya agar budaya donor darah itu dilanjutkan, termasuk yang lain. Kemudian ini Bu Reni dan Bu Wahyuni, mungkin nanti biar teman-teman siswa atau dari orang tua, dari tokoh masyarakat dan juga siswa, mungkin juga teman-teman guru, nanti di pengisian link ya, baik di Jambot maupun di Padlet ya itu nanti tidak terlalu bingung, terutama di dalam membedakan antara modal sosial dan modal lingkungan. Jadi artinya begini, modal sosial, modal lingkungan ini mungkin dipertegas lagi, terutama nanti untuk pengisian itu, biar kita membedakannya gampang. Misalkan kan di Bogosari ini kan sosial lingkungannya kan banyak banget ya, banyak banget, kita berdampingan dengan berbagai ada lembaga-lembaga dan sebagainya, mungkin ini dipertegas. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih Pak. Utamanya ada untuk mendukung kegiatan sekolah. Contohnya kemarin ketika ulang tahun sekolah, nah itu juga koperasi ikut menyumbang. Kemudian untuk kegiatan seperti lomba yang wilayah itu juga berharganya berasal dari koperasi. Jadi hasil dari keundangan koperasi juga kembali ke sekolah. Itu kegiatan siswa. Kemudian untuk pengembangan modal, pengembangan koperasi. Untuk modal Apa yang pengen Kan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya kita mau menggunakan dana bos. Nah, apa kita menurut saya jangan hanya mengandalkan dana bos. Kita juga bisa menggunakan dana-dana lain. Tapi saya kurang paham untuk dana-dana yang ada di sekolah. Kepemanfaatan sama mungkin program-program yang bisa kita buat sesuai dengan tadi usulan-usulan yang sudah disampaikan tadi. Yang jelas terima kasih sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah ada di sini dan juga anak-anak kami yang sangat
sudah bersedia hadir untuk melanjutkan rapat pemetaan aset yang ketiga, di hari ketiga. Untuk hari ini kita akan membahas terkait program yang dapat disusun setelah kemarin sudah mengidentifikasi dan juga mencoba menganalisis manfaat dari aset-aset yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Wahyu. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni. Kita dari 2 hari yang lalu telah sepakat untuk memetakan segala potensi, kekuatan dan sumber daya yang ada di sekolah untuk pembuatan program. Nah, hari ini saya mohon Bapak Ibu sekalian, anak-anak bisa memberikan ide-ide atau gagasan tentang program-program yang bermanfaat untuk kita sesuai dengan sumber daya aset yang telah kita identifikasi kemarin. Begitu nggih? Silakan bisa dituliskan lewat grup chat kita atau lewat manual juga bisa. Nanti kita diskusikan kembali. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pemetaan aset sekolah, memang aset sekolah kita memang sangat luar biasa, untuk lahannya saja sampai ke luar sana lebar sekali. Namun demikian juga pemanfaatannya belum maksimal. Ada beberapa seperti yang Pak Soto sampaikan tadi terkait lingkungan. Pandangan saya bahwa ada indoor ini ya, kemudian lapangan besar di depan, sebetulnya ini bisa berkontribusi dengan sekolah untuk sekolah. Salah satunya kita modali, kita fasilitasi di lapangan depan, nanti tentunya bisa digunakan untuk masyarakat, ada input atau income untuk sekolah. Untuk digunakan masyarakat, Iya, juga peserta didik, tetapi pada akhirnya juga bisa mendapatkan suatu income lah, pemasukan. Bisa jadi modal finansial. Betul, termasuk indoor. Saya bisa membayangkan seandainya indoornya sampai ke timur dibuat gedung, bisa untuk pesta pernikahan, itu luar biasa sekali. Inputnya buat kita sangat besar sekali. Nah, ini kan belum tersentuh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk saya itu ya, dari modal lingkungan dan modal manusia. Nah, di dekat kampus kita terdapat tumpukan botol-botol plastik. Bagaimana jika kita manfaatkan menjadi tabung lampot dan dipasang di bagian barat jalur pramuka. Itu kan menurut saya itu lingkungannya masih terlalu masih kosong dan juga kurang hijau-hijauan. Jadi kita olah dan kolaborasikan dengan para siswa, para warga sekolah, dan untuk membuat kegiatan aksara tabung lampot sehingga sampah-sampah plastik dapat termanfaatkan dan juga lingkungan SMA jadi lebih indah dan enak dipandang. Memanfaatkan Botol plastik yang di dekat kantin. Botol plastik ya. Untuk diolah menjadi kerajinan tabung lampot. Menjadi Tabung lampot. apa Mas? Tanaman tumbuhan dalam pot. Tabung lampot. Di waktu-waktu yang akan datang, seperti apa yang disampaikan oleh orang tua dari Mbak Aurora tadi, ada penanggung jawabnya. Mungkin saya minta tolong kepada salah satu siswa untuk penanggung jawab di, saya pengennya apa? Lingkungan. Oke. Tolong dikeluarkan ide-ide kreatifnya untuk mengelola aset lingkungan yang ada. Oke. Nanti untuk penanggung jawab yang lain akan kami hubungi masing-masing dan akan kami informasikan di grup. Demikian, terima kasih. Kita akhiri. Jangan lupa terakhir kita masih ketemu besok di sini juga di jam 9.30. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan bahwa masih ada beberapa sudut di SMA ini yang perlu sentuhan. Sentuhannya adalah contoh tadi penanaman pohon-pohon yang bermanfaat ya, bisa dengan tabung lampot atau mungkin dengan cara-cara yang lainnya. Jadi masih banyak
dengan kreasi-kreasi kreatif dari siswa itu luar biasa sekali. Nah, nanti mohon di konteks ini nanti ini bisa pemberdayaan secara total gitu. Atur nuhun. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula, dan juga orang tua murid serta tokoh setempat, serta anak-anak kami yang sangat kami banggakan. Terima kasih sudah hadir untuk melaksanakan rapat pemetaan aset yang hari ini adalah hari keempat. Nah, di hari keempat ini kita akan melakukan fiksasi program terkait aset-aset yang sudah kemarin kita diskusikan bersama. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan atau dipandu sesi diskusinya oleh Ibu Wahyu. Monggo Bu Wah. Terima kasih Bu Reni, mohon izin Bapak Ibu sekalian, anak-anak. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reni bahwa hari ini adalah kita memfinalisasi, memfitkan program-program yang mungkin bisa kita laksanakan pada tahun ajaran 2023-2024. Sudah ada beberapa ide program kemarin yang sudah kita bahas, di antaranya ada pembuatan tabula pot, kemudian bank sampah, kemudian untuk politik kemarin ada MOU, pembaruan MOU dengan PNI, BNN, kemudian lagi ada program pemanfaatan kebun sekolah ditanami dengan buah-buahan dan palawija. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita kembali untuk mungkin masih ada lagi program-program yang bisa kita susun, kita buat berdasarkan aset-aset atau sumber daya yang telah kita identifikasi kemarin. Dari anak-anak hebat ini kan katanya ada ide-ide cerdas juga yang belum disampaikan. Kemudian Pak Wahyu tadi juga menyampaikan ke saya. Monggo kita buka saja termin diskusinya. Terima kasih. Lewat jalur prestasi itu sudah mulai disiapkan gitu. Makanya ini nanti langsung dipetakan ini yang masuk ke akademis, ini yang nanti berpotensi untuk di seni dan olahraga dan lain sebagainya. Mungkin lebih dimaksimalkan di situ. Berarti kalau bisa saya tarik benang merahnya. Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, dan anak semua yang saya banggakan, saya sedikit menyampaikan sebuah modal yang kita miliki, bahwasanya alumnus kita mempunyai organisasi yang cukup bonafit besar dengan member yang berlatar belakang sudah bervariasi. Ada yang jadi orang besar, ada yang jadi orang saja, ada yang sangat menginspirasi dengan karyanya gitu, dan itu bisa kita manfaatkan, setidaknya ada outcome untuk sekolah kita, institusi ini. Artinya potensi yang ada pada alumnus di Paguyuban Ilusari bisa kita manfaatkan untuk memberikan wejangan motivasi kepada adik-adiknya yang masih sekolah di sini, bisa melalui talkshow, seminar, atau kegiatan workshop yang lain. Jadi narasumbernya kita ambil dari para alumnus yang sudah punya keahlian di bidang-bidang masing-masing. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari CGP itu mempunyai masukan apa? Biar kita nanti menentukan strategi perencanaan itu fokus, artinya skala prioritas skala prioritas. Jadi misalkan ada usulan skala prioritas untuk perencanaan nanti untuk 2023-2024 ini apa? Gitu ya. Ya. Nanti kemudian dari situ baru kita istilahnya mengidentifikasi moda-moda pendukung, moda pendukung berkaitan dengan skala prioritas, meskipun program-program yang lain tetap kita rancang ya. Terima kasih Bapak. Dan juga di sini terlibat di tim pengembang sekolah. Dari berbagai masukan, berbagai unsur, kami dari tim pengembang juga terinspirasi terlebih lagi di modal manusia ya. Kita memiliki modal manusia yang begitu luar biasa.
terutama siswa yang sekarang kelas 10 nanti ketika naik kelas 11 ini menjadi inspirasi bagi kami di tim pengembang ketika pelaksanaan P5. Ya, anak-anak yang kelas 11 nantinya bisa dijadikan sebagai tutor sebaya di kegiatan P5 pendampingan, apalagi di P5 yang pertama kita selalu mengedepankan tentang anti bullying, ya, sehingga di sini pelibatan kakak kelas menjadi hal yang tentunya sangat penting untuk mendampingi adik-adik kelas bagaimana menjadi generasi yang anti bullying. Ini salah satu yang menjadi inspirasi kami di tim pengembang sekolah. Kemudian pelibatan orang tua di kurikulum Merdeka sendiri di kami di sekolah penggerak, memang orang tua diharapkan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Kami mengawali di kegiatan P5, kemudian buah ini sudah memasukkan di kegiatan pembelajaran. Ini menjadi inspirasi ke depan kami bisa kerjasama dengan kurikulum bagaimana di mapel-mapel yang lain juga melibatkan peran serta orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Sementara dua hal ini yang kami dapatkan inspirasi dari berbagai masukan dari berbagai elemen di sini. Terima kasih. Mengajar di MI Pakunsen untuk memberikan keterampilan pramuka kepada anak-anak di sana di SD tingkatnya berarti siaga. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi rangkaian pelaksanaan tugas aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Video tentang pelaksanaan rapat dan diskusi dari identifikasi aset hingga pemanfaatannya sudah kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa memberikan manfaat untuk sekolah dan bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.